Oke, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Charles Lee. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas beberapa saham ya, beberapa saham yang menurut saya potensial. Kenapa potensial? Nanti saya akan jelaskan per sahamnya, seperti itu. Buat teman-teman yang baru mampir di channel YouTube saya ucapkan selamat datang, selamat menonton. Semoga video yang saya buat, yang saya tampilkan ini dapat memberikan manfaat buat teman-teman sebagai sarana membantu teman-teman dalam pengambilan keputusan seperti itu. Buat teman-teman yang sudah like, share, dan subscribe channel YouTube saya ucapkan terima kasih banyak atas support dan dukungannya sehingga channel ini bisa berkembang seperti itu. Oke, kita langsung masuk ke saham yang pertama. Saham yang pertama ada SMRA atau Summarecon Agung Tbk. Mungkin buat teman-teman yang sudah lihat video saya sebelumnya, saya sempat membahas saham-saham SMRA, Pura, dan BSPP seperti itu. Nah, untuk SMRA ini sesuai dengan target analisa sebelumnya, yaitu menyentuh level 900, bahkan kemarin itu lebih di level 905, 920 seperti itu. Walaupun sudah melebihi ya, tetapi secara candle masih menyentuh resisten 900, jadi belum bisa dikatakan break dari level 900. Untuk tanggal hari ini, tanggal 14 Desember juga bergerak dalam range resistennya 900 tersebut. Kenapa saya ngomong resisten 900 itu cukup kuat? Karena berdekatan dengan EMA 50-nya di sekitar 895. Jadi bisa kita bulatkan di level 900. Sehingga resisten 900 ini resisten yang cukup kuat. Seperti itu. Untuk potensinya kalau kita lihat dalam mayor mungkin masih sideways ya. Bergerak range-nya sideways. Tetapi kalau minor dalam beberapa hari itu sudah mulai menandakan adanya potensi untuk pembalikan arah. Kenapa? Tidak membuat low baru. Seperti itu. Kita coba lihat broker summary-nya untuk SMRA. SMRA kita lihat 3 hari terakhir ya, tanggal 10 sampai dengan tanggal 14 value-nya net. Kita coba lihat ada akumulasi ya, cukup masif untuk SMRA, ada BB, KZ, IU, ZP, CS. Kemudian yang jual ada BK, YP, CC, IF, PD, seperti itu. Untuk harga rata-ratanya di sekitar 902 hingga di 890-an. Jadi kalau kita lihat itu bergeraknya dalam range 900-an ya, 890-an sampai dengan 900. Jadi ada potensi bahwa saham SMRA ini break dari resisten 900. Nah, seandainya misalnya break dari resisten 900, kemana arah pergerakan dari SMRA? Untuk SMRA, target minimal di sekitar 950, 975. Cukup oke. Tetapi kalau seandainya buat teman-teman yang untuk hold jangka panjang, minimal window dressing, atau Januari efek, mungkin bisa menyentuh atau pertimbangkan taking profit atau resistennya cukup jauhnya di level psikologis, yaitu di 1000. Seperti itu. Karena beberapa kali saham SMRA ini gagal break dari level 1000-nya. Tapi untuk resisten yang cukup wise ya, itu di sekitar 975 itu masih cukup oke untuk saham SMRA. Mengingat ada potensi akumulasinya juga masih berlanjut seperti itu. Untuk saham SMRA, kita lanjut ke saham Pura ya. Karena ada beberapa, jadi saya bahasnya secara lebih singkat ya. Untuk Pura tanggal 14 Desember 2021 mengalami auto reject bawah atau turun hampir 7%, 6,67% ke level 70. Nah, kenapa menurut saya menarik? Karena kalau teman-teman sudah lihat video sebelumnya, saya sudah sebutkan atau sudah jelaskan bahwa Pura ini ada potensi untuk retest dulu ke resisten terdekatnya di MA 150 di sekitar
68. Seperti itu. Nah, ada potensi besok akan menyentuh atau retest ke resisten tersebut. Nah, seandainya berhasil bertahan di resisten 68, buat teman-teman bisa pertimbangkan untuk entry ya. Kenapa? Karena biasanya kalau retest kemudian akan melanjutkan, jika bertahan ya, retest bertahan, maka ada potensi untuk melanjutkan kenaikan ke resisten berikutnya. Karena sebelumnya kalau 68 ini kan resisten, berhasil di break menjadi support ini apabila masih bertahan maka akan menjadi lantainya untuk naik ke resisten berikutnya, seperti itu. Nah, resisten terdekatnya di level berapa? Resisten terdekat ada di level 80, resisten keduanya ada di 89 atau 90. Seperti itu. Kita coba lihat broker summary-nya untuk Pura. Untuk Pura sendiri ada netral ya. Cukup netral ya untuk tanggal 10 sampai dengan tanggal 14. Kalau kita trace di 2 hari terakhir, kita coba 2 hari terakhir ada sedikit distribusi ya. Sedikit distribusi oleh HD, DP, CC, Aset, AO. Yang menampung ada YP, GR, PD, AI, ZP. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke berikutnya. WSBP masih on the track ya. WSBP masih on the track, ada potensi membentuk double bottom. Ada potensi membentuk double bottom, dan jika confirm ya double bottom, kemudian break di level resistennya level 128, 129, maka bisa spekulasi buy karena ada potensi minimal ke 140, 145 masih cukup terbuka lebar, tetapi mengingat potensinya double bottom ya, tapi belum tentu confirm double bottom, ada potensi. Jadi buat teman-teman bisa masukkan ke watchlistnya teman-teman saham WSBP ini, seperti itu. Oke, saham yang menurut saya juga potensi adalah saham WG. Walaupun konstruksi belum gerak ya, belum terlalu banyak gerak, tetapi untuk trading jangka pendek mungkin saham WG ini bisa dipantau ya. Kenapa? Kalau kita lihat sebelum-sebelumnya, ini sudah 3 hari candle merah ya. Candle merah kebetulan berpapasan dengan resisten dengan supportnya di MA 50 di sekitar 200, 202. Kemudian kita lihat di resisten sini, sebelumnya resisten yang cukup kuat menahan support saham WG. Jadi ada potensi untuk saham WG ini technical rebound. Jadi bisa dimanfaatkan untuk trading jangka pendek ya. Jadi spekulasi buy di sekitar 200, 202. Untuk trading jangka pendek minimal ke 206, 208 itu masih ada potensi. Tapi ingat, ini hanya untuk technical rebound sementara. Jadi belum ada confirm untuk arah pembalikan arah ya. Jadi hanya manfaatkan technical rebound. Kenapa? Karena biasanya kalau 2 hari maka ada koreksi, 3-4 hari koreksi ini, 2 hari koreksi ini. Mengingat penurunannya cukup dalam, maka ada potensi untuk technical rebound, seperti itu. Jadi buat teman-teman bisa manfaatin untuk spekulasi buy di sekitar 200, 202, untuk taking profit di 206, 208, atau mungkin dikasih untuk awal-awal atau gimana di sekitar 210, 212, 210 lah cukup oke, seperti itu. Itu untuk saham WG. Saham berikutnya, untuk saham berikutnya ada saham BABP atau Bank MNC. Kenapa saya masukkan ke watchlistnya buat teman-teman?
seperti ini. Pada waktu sebelumnya saya sudah informasikan ya, analisakan bahwa support kuatnya itu di 226. Apabila masih belum berhasil break dari 226, maka sebaiknya lepas saja dulu sahamnya. Kenapa? Karena begitu break dari 226 maka dia akan turun cukup dalam ya, ke 100 under 200-an seperti itu. Nah, sekarang ini sudah berhasil break dan kemungkinan akan retest ke 226. Jika berhasil bertahan di resisten di supportnya 226, maka ada potensi untuk melanjutkan kenaikan. Tetapi sebelumnya di sini ada resisten kecil ya, di EMA 150-nya di sekitar 242, 236 seperti itu. Jadi apabila masih bertahan di level supportnya 226 dan berhasil break dari resisten EMA 50 maupun 150 di sekitar 240-an, maka ada potensi untuk pembalikan arah ya, mulai bergerak uptrend kembali. Jadi buat teman-teman bisa dimasukkan ke watchlist. Jika berhasil break atau bertahan di 226, kemudian berhasil break dari resisten EMA 50 maupun 150-nya, bisa dimasukkan watchlist karena ada potensi target taking profit pertama itu di sekitar 278, 280-an, itu masih cukup oke, masih terbuka lebar seperti itu. Bahkan kalau misalnya berhasil menyentuh atau break dari level resisten 280-an, maka ada potensi untuk menyentuh minimal ke level resisten 300-an. Itu untuk potensi saham BABP. Mengingat juga kalau kita trace sebelumnya, bank-bank mini ini belakangan ini mungkin beberapa hari ini ya, mulai bergerak lagi, mulai mengalami kenaikan lagi. Jadi ada potensi untuk saham BABP ini mengalami kenaikan. Mengingat bank-bank yang lain seperti BGTG, Dinar, INPC itu BEFIT itu sudah mengalami kenaikan cukup signifikan, sedangkan BABP-nya belum. Jadi bisa manfaatin potensinya dari saham BABP. Oke, sekian untuk analisa video kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.